Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Hidayati dari kelas A dengan NIM 213010702010. Di sini saya sebagai ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati Pananda, kelas C, NIM 213030702157. Peran saya sebagai polisi kedua. Perkenalkan, nama saya Nataliana Putupulu dengan NIM 21302070 dari kelas A. Peran saya sebagai mahasiswa sekaligus pemakai narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmasari, NIM 213020702022. Saya berperan sebagai mahasiswa. Shalom, perkenalkan nama saya Stephen Mario Gilbert dari kelas B, NIM 213030702189. Peran saya di sini sebagai mahasiswa. Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingunalatai, Salam Sujud Frenem Lempang. Perkenalkan, nama saya Desta Natalia dengan NIM 213020702109. Saya dari kelas C. Pemeran saya sebagai mahasiswa sekaligus pemakai narkoba. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Amanda Eka Firdaus. Saya dari kelas A dengan NIM 213030702174. Di sini saya berperan sebagai pengguna dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revansyah. Saya dari kelas C, NIM 213030702190. Di sini saya berperan sebagai polisi 1. Perkenalkan, nama saya Beri Fernando Dewi Sandin, kelas B, NIM 213030702152 dengan peran sebagai mahasiswa dan pengguna narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ipananda, NIM 213020702103. Di sini saya akan berperan sebagai mahasiswa dan sponsor. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dira, kelas A, NIM 213020702077. Saya berperan sebagai ibu kantin sekaligus pemakai narkoba dan juga pengedar narkoba. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yayan Carlo. Saya dari kelas B, NIM 213070702199. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa sekaligus Intel. Perkenalkan, nama saya Julian Sapta Ananta Putra dengan NIM 213030702195. Saya di sini berperan sebagai pembaca sinopsis. Halo, perkenalkan nama saya Friska Frisila dari kelas C dengan NIM 213020702125 dan di sini saya berperan sebagai pembaca sinopsis. Hai, perkenalkan nama saya Jeffrey Penagus dari kelas C dengan NIM 213030702221. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami ingin mempersembahkan film yang bertema penegakan hukum yang ada di Indonesia, yang kami angkat judulnya mengenai pelanggaran hukum. Selamat menyaksikan. Pada pagi hari ada 4 orang mahasiswa yang bernama Ray, Berry, Rizka, dan Desta. Saat dalam perjalanan, mereka mengendarai kendaraan bermotor, tidak menggunakan helm dan melanggar lalu lintas. Mereka bertemu 2 orang polisi yang sedang bertugas di jalan tersebut. Kemudian polisi memberhentikan 4 orang mahasiswa, lalu dimintai keterangan. Kalian tahu nggak kenapa kalian diberhentikan? Nggak tahu, Bu. Bisa lihat surat-suratnya nggak? Setelah polisi selesai meminta keterangan dari 4 orang mahasiswa tersebut, selanjutnya mereka diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp250.000. Atau tidak, motor adik kami tilang. Baik Pak, saya akan diskusikan dulu dengan teman-teman saya. Silakan. Jadi gimana, Bet? Atura itu nggak punya uang nih. Aku juga nggak punya. Nawar aja dong dengan polisinya, coba tahu bisa. Uang untuk beli barang itu ada berapa sih? Rasanya sisa 300.000 deh. Pakai itu aja. Salah satu di antara mereka pun memberikan uang sebesar Rp250.000. Setelah itu,
keempat mahasiswa tersebut melanjutkan perjalanan mereka ke kampus. Sesampainya mereka di kampus, mereka bertemu dengan teman-teman sekelasnya yang bernama Dira, Natalia, Mario, Jeffrey, Desi, Carlo, Julian, dan Friska. Mereka mengadakan proses diskusi di lingkungan kampus seperti biasanya. Selamat sore teman-teman mahasiswa sekalian. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, sekali lagi saya hari ini mohon maaf ya karena kedatangan saya mungkin sedikit terlambat karena saya tadi itu ada janji sebentar. Baiklah, untuk mempercepat pertemuan kita pada hari ini, kita akan melanjutkan diskusi santai kita. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pada diskusi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman lalu lintas dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, menurut bentuknya, penegakan hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah hukum secara tertulis, yaitu hukum yang telah dicantumkan dalam Perundang-undangan 1945. Sedangkan hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Namun, hukum tersebut merupakan hukum yang berjalan dalam kehidupan bermasyarakat, adat dalam praktik kehidupan sosial bermasyarakat. Baiklah, teman-teman mahasiswa sekalian, setelah saya menjelaskan materi yang telah saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa sekalian? Saya izin bertanya. Baik, silahkan Jeffrey. Saya ingin bertanya, apa saja kendala penegakan yang ada di hukum di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jeffrey tadi mengenai apa saja kendala penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kendalanya itu terutama dari rendahnya kualitas masyarakatnya, kurangnya kesadaran mereka mengenai hukum yang telah dicantumkan dalam perundang-undangan. Terus rendahnya kualitas hakim, jaksa, dan kepolisian. Dari aparat kepolisian sendiri, mereka kurang sedikit menegaskan mengenai hukum yang ada di Indonesia tersebut. Jadi begitu Jeffrey, jawaban dari saya, semoga bisa dimengerti. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, silahkan. Ibu hari ini sibuk gak, Bu? Kurang sibuk sih. Emang kenapa? Ada waktu lah, Bu, buat jalan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan, Desi. Mengapa perlindungan hukum tidak bisa terwujud dan bagaimana cara agar penegakan hukum tersebut agar bisa terwujud? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Desi tadi. Pertanyaannya adalah mengapa perlindungan hukum tidak bisa terwujud dan bagaimana caranya agar penegakan hukum tersebut bisa terwujud. Nah, jawaban dari saya adalah hukum tidak bisa terwujud apabila penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan dengan baik sesuai ketentuan Perundang-undangan 1945. Sedangkan bagaimana caranya agar penegakan hukum itu bisa terwujud ialah apabila kita sebagai masyarakat memiliki kesadaran untuk menerapkan rasa keadilan, ketertiban, dan ketentraman untuk kepentingan bersama di dalam lingkup masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, berbangsa satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Desi. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan pada pertemuan diskusi kita siang hari ini, saya akhiri saja. Berhubung saya ada kegiatan lain, terima kasih atas perhatiannya teman-teman mahasiswa sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Terima kasih. Mahasiswa dan dosen pun meninggalkan tempat diskusi pada sore itu. Lalu sebagian mahasiswa ada yang berkumpul di kantin, di bawah pohon depan kelas, dan lain-lain.
Sedangkan di dalam kantin, Ray, Berry, Rizka, dan Desta duduk berdekatan, lalu mereka pun mengobrol dengan serius. Jadi gimana, Ber? Ada sih uangnya, tapi nggak cukup. Gimana kalau kamu yang nambah ya, Ray? Uang gue juga kurang, Ber. Aku juga nggak ada uang nih guys, gimana yo? Jadi gini, mending kita cari satu orang lagi biar bisa nambah uangnya buat beli barang itu. Oh iya, kebetulan aku ada teman dekat nih di kelas, namanya Natalia. Nah, silakan lah ajak Natalia. Nah, itu ada Natalia tuh. Gimana kalau kita ajak kumpul bareng sini? Boleh, lo aja. Lalu mereka menemui Natalia yang sedang duduk di bawah pohon depan kelas mereka. Lagi ngapain kamu, Nat? Hai Bel, lagi baca buku nih. Sibuk nggak? Nggak juga sih, kenapa? Kita kumpul bareng di situ ya? Ngapain ya? Makan. Oh, boleh. Kebetulan aku juga belum makan. Ayo. Permisi, mau pesan apa? Kalian mau pesan apa nih? Aku mie goreng 1, aqua 1. Kamu apa sih? Aku aja deh. Aku kok mie sama aku aja, Bu. Aku roti sama aku aja. Udah kan? Kalau aku teh botol aja sih. Oke, teh botolnya 1 ya. Sembari mereka menunggu pesanan mereka datang, terbesit pikiran si Berry untuk mengajak Natalia untuk bergabung membeli barang yang mereka ingin beli. Ketika Natalia menanyakan barang itu apa dan apa kegunaannya, lalu makanan dan minuman yang mereka pesan pun datang. Jadi gini Nat, kita kan banyak tugas loh dari dosen. Ini tuh bagus loh fungsinya biar kita nggak lelah, nggak ngantuk gitu. Nah, benar. Jadi kita belinya patungan. Gimana? Kamu mau nggak Nat? Serius tapi nggak bahaya kan? Ntar kalian kasih racun ke gue, mati gue lagi. Enggak, Nat, aman aja. Kalau kamu udah nyoba, pasti bisa ketagihan. Percaya aja deh. Ya boleh deh. Tapi nggak bahaya kan, serius? Ya Enggak lah, santuy Nat. percayalah. Oke, gue ikut dah. Dengan bujukan Desta, Berry, dan Ray, akhirnya Natalia percaya dan tertarik serta memberikan sejumlah uang kepada mereka. Ada kan barang hari ini, Bu? Di sela-sela pembicaraan mereka, ternyata pada saat Berry menunjukkan barang tersebut tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Rizka mengambil sejumlah foto dan video. Karena di waktu sebelumnya, Rizka sudah ada niatan untuk melaporkan tindakan yang sudah dilakukan oleh teman-temannya tersebut. Tetapi karena belum ada bukti yang kuat untuk Rizka melaporkan tindakan teman-temannya tersebut. Setelah Rizka meninggalkan teman-temannya tersebut, dia pun bergegas ke toilet. Lalu sesampainya di toilet, Rizka langsung menelpon pihak polisi. Ya, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, tujuan saya menghubungi Bapak karena saya ingin melaporkan bahwa di lingkungan kampus saya, Universitas Tembok Cinta, Fakultas Teknik Perghostingan, ada yang melakukan transaksi narkoba dan penyalahgunaan narkoba Pak. Nah sekarang mereka sedang menggunakan narkoba tersebut. Baik, laporan Mbak saya terima dan kami segera mengirimkan beberapa petugas untuk memeriksa laporan Anda. Baik Pak, terima kasih. Ini loh Nat, cara makainya. Bentar ya. Mau nyoba nggak? Mau dong. Enak dong. Ini dulu kah? Iya. Enak ya? Ya beli lagi lah besok. Di saat mereka sedang menikmati sabu yang telah mereka beli, ternyata ibu kantin datang dan ikut bergabung dengan mereka, di mana ibu kantin juga membawa sabu untuk dikonsumsi bersama-sama. Nikmatnya, woi. Rasanya kita berdua. Tidak lama kemudian polisi sampai di lokasi kejadian tersebut. Tidak lama kemudian di saat mereka mengkonsumsi barang haram tersebut dengan perasaan kaget, tiba-tiba polisi membuka pintu
dan langsung menggerebek mereka yang ada di tempat tersebut. Lalu polisi pun menangkap dan membawa mereka ke kantor polisi agar diproses secara hukum. Lalu dikenakan sanksi bagi penyalahgunaan narkoba terhadap pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu 1. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan 3. Narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Jadi penegakan hukum di Indonesia dalam film pendek kali ini ialah di mana Kepolisian Republik Indonesia, Polri, berdasarkan pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Bagi pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm, karena jika hal tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat, maka ada sanksi pidana yang menantinya, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 29 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lintas dan angkutan jalan. Pertama, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Yang kedua, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Badan Narkotika Nasional. Sanksi bagi pengedar narkoba. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan 2 tertera dalam pasal 1 17 sampai dengan 121 Undang-Undang Narkotika. Dijerat hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000 dan paling banyak Rp8 miliar. Pesan dari drama di atas, narkoba adalah musuh besar bangsa. Jadi kita sebagai generasi muda harus kibarkan bendera dan katakan tidak pada narkoba. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain, pelajarilah terlebih dahulu. Jika Anda menginginkan perdamaian, maka bekerjalah untuk keadilan, kata Paus Paulus VI. Sebagai mahasiswa, belajarlah dengan baik dan patuhilah aturan negara agar negara kita dapat maju dengan baik, karena masa depan negara ada di tangan kita sebagai generasi penerus bangsa. Jika generasi muda rusak, maka masa depan negara pun akan berantakan. Dari naskah di atas dapat dipelajari bahwa sesuatu hal yang salah tidak bisa ditutupi, dan belajar bertanggung jawab terhadap sesuatu hal di dalam hidup. Hidup memang keras, tapi akan lebih lembut jika ditaati. Sekian film pendek dari kami kelompok 8 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami memohon maaf apabila dalam pembuatan film ini ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.